Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan TV Kita Indonesia. Pertama-tama saya ingin mengajak kita semua, Anda semua yang berada di rumah untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita sedang diberikan anugerah dan kenikmatan yang sangat luar biasa, seperti nikmat sehat jasmani dan rohani. Berkesempatan bertemu melalui jejaring channel YouTube ini dan nikmat lain sebagainya yang tidak akan dapat kita hitung, nikmat dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video ini kita akan belajar tentang dasar-dasar pemetaan penginderaan jauh dan juga sistem informasi geografi. Kompetensi dasar pada kali ini adalah memahami dasar-dasar pemetaan penginderaan jauh dan sistem informasi geografi. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui video ini kita dapat memahami dasar-dasar peta penginderaan jauh dan SIG. Baik, kita mulai pembelajaran dengan semangat dan kerja keras untuk selalu menyimak sampai nanti videonya tuntas ya. Sekarang kita masuk ke bab yang baru sebetulnya, yaitu peta penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. Kalau kita lihat dari judul babnya, ada beberapa istilah teknis yang baru untuk kita. Tapi intinya semuanya ini ya mirip-mirip dengan kata yang pertama, yang pastinya lebih umum ya, yaitu kata peta. Nah, mungkin dari kecil kita sudah mengenal kata peta ini karena banyak sekali kita dengar, seperti di kartun-kartun yang mencari harta karun, itu pasti menggunakan kata peta. Atau tersesat, lalu kita mencari jalan juga menggunakan kata peta. Seperti si Dora contohnya. Kalau si Dora sedang tersesat, biasanya dia memanggil si peta, seperti itu ya. Nah, jadi di video ini sebelum kita masuk ke istilah teknis yang ada itu, penginderaan jauh dan sistem informasi geografis, kita mulai dulu dari yang dasarnya, yaitu peta. Apa itu peta? Peta adalah gambaran permukaan bumi pada sebuah bidang datar. Contoh bidang datar itu kertas. Nah, di sini nanti yang akan penting sekali itu adalah istilah dari bidang datarnya itu. Karena kita tahu itu kan bumi bulat ya kan, seperti bola. Seperti itu kan ya. Nah, ternyata kita itu akan susah kalau menggambarkan permukaan sebuah bola di bidang yang datar. Nah, nanti itu akan kita perdalam dalam video materi tentang proyeksi peta. Pada sekarang ini kita mau tahu dulu nih, kenapa sih kita harus ada peta? Kenapa dari dulu bahkan zaman kolonialisme yang banyak orang-orang berlayar itu, kenapa peta itu penting banget? Dan kenapa sampai saat ini pun peta itu penting? Nah, secara umum fungsi peta itu ada 4. Yang pertama itu menunjukkan lokasi sebuah wilayah. Kalau zaman dulu peta itu digunakan untuk mencari harta karun misalkan, atau untuk mencari rempah-rempah di zaman kolonialisme. Nah, kalau sekarang mungkin kita menggunakan peta ketika kita mau janjian bertemu dengan teman atau dengan saudara. Karena kita nggak tahu lokasinya, misalkan lokasinya di mana. Seperti ke mall yang belum pernah kita kunjungi misalkan. Akhirnya kita buka peta. Nah, kalau dulu kan di film seperti, mungkin ada yang sudah nonton ya, film Pirates of Caribbean, petanya itu kan dalam bentuk kertas. Nah, kalau sekarang petanya itu di HP kita. Contohnya Google Maps ya. Lalu yang kedua, fungsi kedua peta itu adalah menggambarkan fenomena dan bentuk permukaan bumi. Jadi ada beberapa jenis peta yang kita itu bisa lihat sebenarnya. Bentuk petanya itu seperti apa? Apakah dia datar, terjal, atau landai? Nah, ada beberapa jenis peta yang bisa menunjukkan hal-hal seperti itu. Fungsi yang ketiga dari peta adalah memperlihatkan ukuran, luas, dan jarak di permukaan bumi. Nah, ini kalau kita misalnya mau mudik dari Jakarta ke kota kelahiran kita, seperti itu. Atau ke kota kakek nenek. Nah, kita bisa melihat peta untuk melihat jaraknya seberapa jauh sih, berapa kilometer sih dari misalkan dari Jakarta ke Malang. Atau misalkan dari Jakarta ke Yogyakarta, itu berapa kilometer, itu bisa kita temui di peta. Dan fungsi yang terakhir dari peta itu adalah peta menyajikan informasi dalam konteks keruangan.
Jadi tidak hanya jarak saja, tapi banyak sekali informasi yang bisa disimpan dan ditampilkan di peta. Misalnya kita bisa membuat peta populasi. Jadi misalnya ada populasi Kalimantan itu berapa orang, populasi misalkan Sulawesi itu ada berapa orang. Itu bisa kita sajikan dalam sebuah peta. Dan masih banyak lagi informasi yang dapat kita sajikan dalam bentuk peta. Nah, itu adalah fungsi-fungsi peta. Ada 4 ya. Nah, terus apa sih kegunaannya peta itu? Tujuan kita menggunakan peta itu apa ya? Ternyata tujuannya juga ada 4 nih. Yang pertama, peta itu bisa membantu beberapa jenis pekerjaan seperti konstruksi jalan. Misalnya kita mau membuat jalan nih dari satu desa ke desa lain. Kita harus tahu dulu lokasi desanya di mana. Dan ini gampang jika kita punya peta. Nah, yang pasti itu navigasinya ya. Navigasi ini sudah dari zaman dahulu sekali nih, seperti zaman-zaman dahulu yang masih berlayar di kapal. Belum ada pesawat, belum ada mobil, dan hanya berlayar di kapal menggunakan angin misalkan. Itu, peta itu akan jadi penting sekali. Bahkan di dalam petanya itu akan ada arah anginnya itu kemana misalnya. Nah, ini digunakan oleh si pelayar itu untuk menentukan rute mana yang akan mereka pakai. Sehingga si perahu atau kapalnya itu akan cepat sampai di tujuan. Nah, yang kedua dari tujuan peta itu adalah kita gunakan untuk analisis data spasial. Nah, data spasial ini maksudnya data-data keuangan. Misalnya seperti tadi di daerah Jakarta itu angka kemiskinannya berapa, di daerah Bogor berapa, dan itu kita bisa sajikan dalam sebuah peta. Dan petanya yang tadi kita bisa buat analisis dari peta itu. Terus yang ketiga ini, penyimpanan dan komunikasi informasi keuangan. Selain si datanya dianalisis, si peta ini juga bisa jadi tempat si datanya disimpan dan nantinya ditampilkan dan dikomunikasikan ke orang-orang. Seperti itu ya. Jadi kalau kita tahu data kemiskinan, misalkan di seluruh Indonesia itu apa dan bagaimana, kita komunikasikan ke orang. Orang-orang di situ bisa tahu dan bisa melakukan sesuatu untuk memperbaiki itu. Itu salah satu contohnya. Dan yang keempat itu adalah membantu dalam perencanaan wilayah dan tata ruang. Nah, yang tadi itu usaha untuk merubah si masyarakatnya ini. Salah satu usaha rutin itu adalah perencanaan tata ruang. Nah, ini akan kita bahas di kelas 12 ya, perencanaan tata ruang ini. Hanya saja basicnya ini adalah misalnya ada sebuah kota. Di kota itu kan ada kawasan industri, ada kawasan pemukiman, misalnya ada kawasan komersil atau perniagaan seperti itu. Nah, itu mereka ditempatkan di mana? Itu bagaimana? Apakah pemukiman harus disimpan di sebelah industri seperti itu atau di sebelah kawasan wisata? Nah, itu adalah kerjaan perencanaan tata ruang. Nah, itu sangat membutuhkan peta. Nah, sekarang kita tahu fungsinya untuk apa? Kita tahu tujuannya untuk apa? Nah, sekarang ternyata ada jenis-jenis peta. Ada apa saja sih? Apakah hanya ada seperti ini nih, peta Indonesia yang sering kita lihat? Atau gimana ya, ada berapa sih jenis peta? Nah, secara umum itu ternyata ada 2 jenis peta. Ada peta umum dan peta tematik. Peta umum ini menggambarkan yang ada di bumi ini secara umum. Jadi peta umum ini yang sering kita lihat. Kalau misalnya kita buka buku sejarah, buku-buku geografi, itu banyak sekali peta umum di situ. Ternyata peta umum ini dibagi lagi menjadi 3. Ada peta korografi, peta topologi, dan peta dunia. Nah, peta korografi itu peta yang menampilkan seluruh atau sebagian permukaan bumi. Jadi sebenarnya peta Indonesia ini termasuk ke dalam peta korografi karena dia hanya menunjukkan sebagian besar wilayah di bumi. Seperti itu ya. Nah, lalu jenis peta kedua itu ada peta topologi. Nah, peta topologi ini yang tadi yang diceritain yaitu yang bisa menunjukkan bentuk permukaan buminya. Nah, peta topologi ini agak unik karena peta ini banyak sekali garisnya. Nah, garis-garis di peta topologi ini sebetulnya menunjukkan ketinggian yang sama. Nah, kalau ada garis yang biasanya mereka itu melingkar gitu ya, melingkar dan tidak terputus, sebenarnya garis-garis itu menunjukkan ketinggian yang sama. Nah, ketika garis-garisnya rapat, artinya cepat naik tuh ketinggiannya. Jadi jarak antara ketinggian 100 meter dengan ketinggian 500 meter itu dekat. Kalau jaraknya dekat
dekat berarti tajam kan ya. Jadi kalau di peta topologi, kalau garisnya ini dekat, itu semakin dekat, maka semakin tajam kenaikannya, dan semakin jauh, semakin landai atau semakin santai gitulah. Jadi dari peta topologi ini kita dapat melihat berbagai macam bentuk bumi. Bisa lihat bukit, bisa lihat lembah, bisa lihat gunung, bisa juga lihat lapangan yang luas, lahan yang datar. Nah, itu semua bisa kita lihat di peta topologi. Jenis yang ketiga itu peta dunia. Seperti ini nih. Nah, ini menunjukkan seluruh dunia. Ini akan memperlihatkan seluruh dunia, betul kan ya? Dan ini berbeda dengan peta korografi yang tadi. Karena peta korografi itu hanya sebagian kecil dari si buminya. Bisa hanya satu kota, atau satu provinsi, atau satu negara, tapi tidak seluruh dunia. Jadi peta umum ada 3 ya. Yang pertama peta korografi, kedua peta topologi, dan yang ketiga ada peta dunia. Terus apa sih peta tematik? Nah, peta tematik ini peta yang unik karena peta ini menggambarkan fenomena di bumi. Jadi peta tematik ini menggambarkan fenomena yang ada di bumi. Nah, fenomena ini bisa fenomena alam, bisa juga fenomena ini yang disebabkan oleh manusia. Kayak gitu ya. Dan biasanya peta tematik ada fungsi khususnya begitu. Ada contohnya peta yang nunjukin tadi angka kemiskinan. Oke, itu tuh peta tematik. Peta yang menunjukkan lokasi-lokasi pertambangan di Indonesia atau kilang minyak di Indonesia. Yang gitu. Peta tematik, atau kalau kamu sering buka Google Map, biasanya tuh untuk mencari ini ya, untuk melihat kemacetan. Kalau misalkan merah, macet, kalau hijau atau biru lancar gitu ya. Nah, jalur merahnya itu dan jalur hijau atau kuning atau orange-nya itu sudah termasuk informasi tematiknya. Jadi si Google Maps ini yang kamu pakai untuk mencari jalan itu contoh dari peta tematik yang nunjukin kemacetan. Nah, kalau kita melihat peta seperti ini, apa sih yang membuat dia ini peta? Apa yang membuat dia ini peta dan bukan gambar biasa gitu? Nah, ternyata kalau mau disebut peta itu kita harus ada beberapa unsur peta. Yang pertama, unsur yang pertama ini ada pemilihan fenomena. Nah, yang pertama ini ada pemilahan fenomena. Jadi kuncinya ini di fenomena ini ya. Fenomena ini yang dimaksud fenomena di bumi. Bisa fenomena alam, bisa fenomena yang disebabkan oleh manusia. Tapi di dalam sebuah gambar yang disebut peta itu harus ada si fenomenanya. Ya, berarti isinya ini kalau enggak si kota, provinsi, atau pulau-pulau gitu, yang benar-benar ada di bumi, yang informasinya yang seperti tadi tentang informasi kemiskinan atau tentang informasi kemacetan. Kan itu semua fenomena yang ada di bumi. Nah, salah satu unsur peta itu pemilahan fenomena yang membedakan suatu peta dengan yang lain itu yang ditunjukkan petanya. Oke, yang kedua yang disebut sistem proyeksi. Nah, sistem proyeksi ini maksudnya adalah proyeksi dari bumi yang bulat. Yang sebuah bola itu menjadi gambaran datar. Nah, itu macam-macam caranya karena agak susah. Itu agak unik kalau kita mau mempetakan sebuah bola yang bulat menjadi sebuah gambaran yang datar. Kalau kamu penasaran, kamu bisa coba gambarin sesuatu di bola, terus kamu coba petakan itu ke kertas yang datar. Pasti ada beberapa yang panjang garis yang ada di bola itu mungkin tidak sama dengan panjangnya yang ada di kertas. Kalau kita petakan dari samping sama dari atas itu pasti berbeda. Nah, itu yang disebut dengan proyeksi. Kita memproyeksikan, jadi kita seperti yang menempelkan sebuah bidang yang datar di salah satu sisi bolanya. Dan dari bidang datar itu kita bisa melihat apa? Tapi sistem proyeksi ini kita akan kumpas tuntas di video berikutnya ya. Nah, unsur yang terakhir itu skala. Skala, apa itu skala? Nah, skala ini perbandingan antara objek di peta dengan objek di aslinya atau di lapangan. Nggak mungkin kan kita buat peta Jakarta dengan besar yang sama dengan si Jakartanya itu. Misalnya dari kiri ke kanan beberapa puluh kilometer. Itu besar sekali kertasnya. Kita melihatnya juga susah. Jadi skala ini salah satu unsur penting di peta.
Karena peta itu kan kita bisa gambarin di kertas A4, kita bisa gambarin di kertas A5, A2, atau kertas apapun. Kita bisa gambar peta yang sama dengan ukuran yang beda. Nanti yang membedakan itu adalah skalanya. Nah, skala ini kita akan bahas juga lebih dalam di video berikutnya. Terutama bagaimana cara menghitung sebuah skala peta. Nah, itulah penjelasan sederhana di video ini tentang peta. Tapi bukan peta yang di filmnya si Dora ya. Tapi peta di ilmu geografi. Nah, peta itu merupakan gambaran permukaan bumi yang digambarkan dalam bidang yang datar. Di video ini kita sudah belajar tentang fungsi peta, tujuan petanya apa, dan juga jenis-jenis peta yang ada. Ada peta umum dan peta tematik. Kita juga sudah belajar unsur peta. Apa yang membedakan peta dengan gambar biasa ya? Itu ada pemilihan fenomenanya. Ada sistem proyeksinya, dan ada skalanya. Nah, kalau kamu mau review lagi video ini, kalian bisa klik tombol yang ada untuk menonton kembali video ini. Dan jika ada pertanyaan, seperti biasa, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel TV Kita Indonesia, like, share, sip semuanya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.